Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tunas bangsa, penggenggam masa depan. Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang, jangan menunda. Baiklah anak-anakku yang hebat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas unit kompetensi memotong komponen kulit dengan tangan dan mesin pada produk sepatu pria model Derby. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan unit kompetensi menyeset komponen kulit dengan tangan dan mesin. Masih pada bidang keahlian seni dan industri kreatif, program keahlian desain dan produk kreatif Kria, kompetensi keahlian kria kreatif kulit dan imitasi, mata pelajaran alas kaki kulit dan imitasi. Seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menyeset komponen kulit dengan tangan dan mesin. Ya, jadi ada dua, dengan tangan dan mesin. Kemudian, kenapa kok diseset? Apa tujuannya? Untuk mempermudah saat menjahit. Oke, untuk mempermudah saat menjahit. Kenapa mudah? Bukannya kalau ditipiskan itu malah mudah sobek? Atau menjahitnya malah susah kalau tipis? Gimana? Mana yang benar? Iya sih Bu, mungkin yang dimaksud dia tidak semua kulit ditipiskan. Baiklah, sudah ketemu kata kuncinya. Berarti penerapannya menyeset komponen itu tidak pada seluruh permukaan. Jadi nanti yang diseset itu dengan cara mengurangi ketebalan kulit pada bagian tertentu saja yang akan dilipat, disambung, ditumpang, ataupun pada bagian sudut. Nah, yang dikurangi hanya itu saja. Sehingga pada saat proses perakitan itu akan lebih mudah. Gitu ya. Jadi kita mulai untuk mempelajari menyeset kulit dengan tangan dan mesin. APD. Gunakan pakaian kerja yang sesuai dengan standar K3. Langkah pengerjaan: menyeset secara masinal. Sepatu mesin seset berfungsi untuk menekan bahan. Penekan sepatu berfungsi untuk menekan sepatu. Saat ditekan maka bahan akan tertarik ke depan dan terseret dengan sendirinya. Pengatur posisi sepatu dengan pisau berfungsi untuk menyetel naik turunnya sepatu dalam mengatur tebal tipisnya kulit yang akan diseset. Jika diputar ke kanan, sepatu akan naik, dan jika diputar ke kiri, maka sepatu akan turun. Pengatur kesejajaran sepatu dan batu telur berfungsi untuk mensejajarkan batu telur dengan sepatu. Caranya yaitu digedorkan terlebih dahulu dan disetel, jika sudah kemudian dikencangkan kembali. Guide berfungsi sebagai panduan lebar sesetan setengah sentimeter, 1 cm, dan 2 cm, disesuaikan dengan kulit dan produk yang dibuat. Tips: jangan sekali-kali menyetel guide menempel pada sepatu karena itu akan merusak batu telur. Pasanglah guide lurus sejajar dengan besi yang di bawah.
mengatur kedudukan naik turunnya batu telur, berfungsi untuk mengatur naik turunnya kedudukan batu telur. Jika diputar ke kanan, maka batu telur akan naik. Jika diputar ke kiri, akan turun. Untuk kulit tipis, setelan idealnya batu telur dinaikkan ke atas sampai mendekati pisau. Jika kulit tebal, maka batu telur bisa diturunkan, kunci jika sudah sesuai. Pengatur kesejajaran batu telur berfungsi untuk mengatur kesejajaran antara batu telur dengan pisau. Langkahnya dilakukan dengan cara mengendorkan tombol, kemudian putar tombol satunya ke kiri, maka salah satu sisi batu telur akan menjauh dari pisau seset. Dan putar ke kanan batu telur, maka lainnya dari batu telur akan menjauh dari pisau seset. Setel batu telur sejajar dengan pisau. Jika sudah sejajar, kencangkan. Setelan ideal adalah batu telur sejajar dengan pisau seset. Pengait berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan batu telur. Ketika batu telur akan dibuka, maka pengaitnya dibuka terlebih dahulu, sehingga posisi batu telur sudah bisa digerakkan. Kemudian pengait diputar dan batu telur dapat diambil. Jika sudah selesai dibersihkan, batu telur bisa dikencangkan lagi. Batu asah atau gerinda berfungsi untuk mengasah pisau yang tumpul. Batu telur berfungsi untuk menjalankan bahan dan sebagai tempat landasan pada waktu penyesetan. Roda putar berfungsi untuk menjalankan penggerak awal mesin seset yang menghubungkan antara motor dengan bagian pemutar pisau. Bisa juga digerakkan secara manual tanpa bantuan motor penggerak jika dalam proses menyeset terdapat kemacetan. Pengatur batu asah berfungsi untuk mendekatkan dan menjauhkan antara batu asah dengan pisau. Pada saat mengasah, pastikan pisau tidak menempel batu asah. Jika diputar ke kiri, maka akan menjauhkan batu asah, dan diputar ke kanan akan mendekatkan batu asah dengan pisau. Pemutar batu asah berfungsi untuk proses mengasah. Caranya, hidupkan mesin, pastikan posisi batu asah jauh dari pisau. Setelah pisau hidup, batu asah diputar perlahan mendekati pisau. Setelah selesai pengatur batu asah dijauhkan dari pisau. Kemudian pemutar batu asah dihentikan dan mesin dimatikan. Tombol ini untuk menyetel jarak antara sepatu dan pisau untuk menggerakkan pisau ke kiri dan ke kanan. Setelan yang ideal 1 mm kalau dilihat dari atas, 1 mm antara ujung sepatu dan ujung pisau. Mengoperasikan mesin seset. Tekan tombol on untuk menghidupkan mesin seset. Penyesetan kita terapkan pada komponen sepatu kulit model Derby. Bagian penutup belakang diseset keliling dengan lebar 1 cm sehingga posisi guide juga diatur selebar 1 cm. Bagian lidah juga diseset dengan lebar yang sama yaitu 1 cm. Pada bagian quarter ini, permukaan paling bawah tidak diseset.
pada bagian farm yang diseset hanya bagian atas saja. Kain keras diseset dengan cara yang sama. Matikan mesin seset jika sudah selesai. Berikut adalah hasil akhir komponen sepatu derby yang sudah diseset. Menyeset secara manual. Alat dan bahan: pisau seset, minyak pelumas, batu asah. Proses penyesetan. Untuk penyesetan miring dapat menggunakan pisau skive. Cara pengoperasiannya: gagang skive digenggam dan diletakkan pada sudut lembaran kulit yang akan dimiringkan. Kemudian ditarik ke arah tubuh sementara ibu jari berperan untuk mengontrol penarikan. Untuk penyesetan alur, gunakan pisau bermata V atau pisau seset berbentuk ketam bermata V. Dan untuk penyesetan datar, untuk menyeset permukaan yang datar. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk proses pembelajaran menyeset sudah kita laksanakan. Kemudian seperti biasa ya, hasil dari rekaman-rekaman yang sudah kita buat baik berupa foto video disimpan, nanti dikumpulkan jadikan satu di portofolio. Untuk kesimpulan pada kesempatan pertemuan kali ini yaitu bahwa menyeset dengan menggunakan pisau seset ataupun dengan menggunakan mesin seset. Nah, untuk menggunakan mesin seset itu harus diketahui dulu, dipahami dulu tentang pengenalan mesinnya, komponen-komponen apa yang ada di dalam mesinnya, kemudian prosedur penyesetan seperti apa juga harus diketahui untuk mendapatkan hasil sesetan yang maksimal. Adapun untuk menyeset dengan pisau seset manual dengan tangan, pastikan pisau sesetnya dalam keadaan tajam. Harus dirawat, diberi minyak dan sebagainya. Sehingga kualitas baik menggunakan pisau manual maupun mesin seset hasilnya bisa bagus sesuai dengan spesifikasi produk. Gitu ya. Bisa dipahami? Kemudian kita akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan dengan menjahit komponen produk kria kulit dengan tangan dan mesin. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kompetensi yang dibahas pada video pembelajaran ini mulai dari 1 sampai dengan 8 bisa membekali anak didik untuk terjun ke dunia kerja, khususnya pembuatan produk sepatu pria, bisa sebagai bekal memulai bekerja atau nantinya bisa berwirausaha menciptakan lapangan kerja. Di samping tentunya tidak menutup kemungkinan ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.